Apa kabar semuanya teman-teman OMK? Baik, Beriman bersaudara. Ya, pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup jauh, benar Bang? jauh sekali ya, dari ibu kota provinsi kita di Pontianak. Nah, beliau sudah cukup banyak pengalamannya dan juga sudah dikenal di kalangan anak OMK, begitu. Selanjutnya kita kenalan sama fraternya ya. Fraternya adalah Iya, wah, Wah, sangat masih muda rupanya. Halo semua teman-teman OMK dimanapun berada. wah, Salam jumpa. wah, teman-teman pasti sudah kenal ya dengan beliau ini, frater yang ya tampan, baik, dan pasti sangat dikenali oleh kita semua. Nah, pada kesempatan spesial ini memang sebuah kebanggaan ya bagi kita, di mana beliau bisa ikut dengan kita, podcast sama-sama dengan kita, dan membagikan hal-hal positif melalui kegiatan podcast ini. Betul sekali. Dia mau meluangkan waktunya untuk kita ajak podcast bersama-sama agar kedepannya bisa semakin maju podcast kita ini. Bagaimana, frater? Sehat? Ya puji Tuhan sehat Wah, Pak ya. Lama tidak kelihatan nih. Iya Padat ya. ya aktivitasnya. Ya untuk sekarang saya sedang menyelesaikan tesis untuk menyelesaikan program pasca sarjana di STT Pasar Bonus. STT Pasar Bonus Pontianak sekarang sudah tingkat terakhir. Wah. Saya rasa teman-teman OMK pasti kenal dengan saya, tidak asing lagi kan, tidak asing lah. Karena saya juga orang sini memang, ya orang sini. Wah. Ya, Oke, kayaknya kita perlu kenalan lebih dalam Betul, lagi ya Bang betul ya. sekali. Oke, boleh dong frater kenalkan, sebutkan namanya, tanggal lahirnya, asalnya dari mana. Oh, Oke. ya kalau mau kenalan boleh lah, saya. Wajib. Tapi sebenarnya saya yakin bahwa teman-teman di Pusat Damai umat di sini juga pasti sudah banyak kenal ya. Ya, kalau nama lengkap ya Frater Christianus Atun, ya itu nama lengkap. Nama panggilan biasa dipanggil Frater Chris. Saya calon imam diosesan, ya, bukan calon imam kapusin, tapi imam diosesan untuk Keuskupan Agung Pontianak. Wow. Nah, saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Pasar Bonus di Pontianak di Jalan 28 Oktober. Ya itu. Jadi itu sekarang aktivitasnya ya lagi kuliah akhir-akhir menyusun tesis. Wah, iya teman-teman ya. Tadi sudah disebutkan nama frater kita adalah Christianus Atun. Nah, beliau adalah calon imam diosesan Keuskupan Agung Pontianak. Saat ini sedang studi ya? Ya, Sedang teologi studi teologi. Wah, sangat ya baik sekali ya. Artinya sudah cukup jauh ya perjalanannya. Iya, cukup jauh. Sudah di ujung mata. Orang bilang sudah di ujung mata. Oke, kayaknya kita lebih akrabnya boleh panggil frater Chris gitu, boleh nggak? Boleh. Oh, berarti Oke. kita panggil frater Ya. Chris aja ya Bang ya. Ya. Frater Chris kok bisa sih datang ke Pusat Damai, ada acara apa gitu? Boleh ceritain enggak sedikit? Sebenarnya ya karena orang sini juga ya, dari rumah di Jalan Bonti itu kan. Karena memang kebetulan kami ada kegiatan setiap Natal dan Paskah itu kegiatan asistensi. Jadi pelayanan ke paroki-paroki yang ada di ya sebenarnya wilayah Kalbar lah umumnya ya, wilayah Kalbar. Tetapi kebanyakan dari kami biasanya membantu di Sanggau, Sintang dan Pontianak biasanya. Nah, setiap Natal dan Paskah. Nah, kebetulan ya Paskah tahun ini saya membantu di Pusat Damai ya karena sekalian juga mengambil waktu sedikit berlibur juga karena masa-masa setelah Paskah ini sibuk dengan ujian-ujian yang harus dihadapi untuk menyelesaikan program pendidikan ini. Jadi mungkin tidak ada libur lagi. Jadi sekali. Tetapi tujuan pertama ya pelayanan Paskah
para pastor untuk melayani umat di wilayah paroki kita ini. Itu. Wah, nah teman-teman ya, jadi beliau datang ke Pusat Damai, nah untuk asistensi atau pelayanan Paskah. Nah kita tahu di sela-sela kesibukan tetap melayani juga ya, tidak hanya fokus kuliah teologinya, tapi juga pelayanan dan juga banyak hal yang dilakukan. Begitu ya? Iya, itulah dia kurang lebih. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya pelayanan, nah, ada waktunya libur juga kadang. Biasanya ada waktu libur, tapi ya waktu libur 1-2 hari sajalah cukup untuk melepas rindu di rumah. Tapi pelayanan dan studi itu yang menjadi fokus bagi kami. Baik, kayaknya kita perlu tanya tentang panggilannya deh, Bang. Boleh kan? Sekali itu. Boleh nggak, Frater? Boleh, boleh. Gimana Kita sih? cerita. Gimana sih Frater bisa terpanggil menjadi pastor? Boleh ceritain sedikit nggak ke kita? Iya. Ya sebenarnya kalau mau bercerita tentang panggilan lah ya, pengalaman panggilan panjang sekali ya kisahnya. Boleh dikatakan sebenarnya perjalanan panggilan saya tidak mulus seperti yang lain. Ya, tidak mulus seperti yang lain. Kalau mulus mungkin sudah menjadi imam, tetapi ya karena setiap orang memiliki cara panggilan dan perjalanan panggilan yang berbeda-beda ya. Ya, saya dulu memang sejak kecil ya, karena sering bapak juga kerja di kantor paroki, jadi sering ikut pastor turne, jadi memang tertarik mau jadi pastor. Nah, setelah tamat SMP, melanjutkan pendidikan di seminari menengah di Nyarongkop. Nah, disitulah kemudian panggilan mau jadi pastor itu semakin berkembang. Setelah menamatkan seminari, ya mencoba untuk masuk kepada kehidupan sebagai calon imam, sebagai calon imam. Tetapi dalam perjalanan waktu, ya ada beberapa kali gejolak, ada beberapa kali ya lika-likunya, sehingga ya kalau teman-teman tahu lah ya bagaimana beberapa kali mengalami situasi yang tidak enak kan kadang. Nah, tetapi puji Tuhan sampai sekarang masih tetap di jalan yang sama gitu, meskipun dibandingkan dengan teman-teman yang lain agak terlambat. Tetapi puji Tuhan semua bisa lancar sampai pada hari ini. Itu mantap sekali ya. Jadi artinya perjalanan yang dilewati tidak semulus dengan teman-teman yang biasa gitu ya. Iya. Artinya ada tantangan dan kemudian ada juga kendala-kendala yang dialami yang menjadikan sampai saat ini ya di tahap ini. Iya. Wow. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini semua, ya saya rasa semua berjalan baik. Banyak dukungan dari orang-orang di sekitar ya, teman-teman, dan juga teman-teman OMK di sini sangat mendukung kan. Nah, sangat mendukung para pastor, ya keluarga, teman-teman kenalan. Ya saya rasa menyenangkan. Tidak pernah saya merasa menyesal untuk di sini gitu. Artinya di jalan panggilan hidup seperti ini tidak pernah saya mengatakan itu sebuah penyesalan, meskipun dalam beberapa kali itu ada gejolak-gejolak batin yang membuat perasaan tidak nyaman, tetapi ya saya syukuri ini sebagai salah satu langkah pendewasaan diri lah. Itu. Nah, ya teman-teman OMK, nah kalau ngomongin soal panggilan memang tidak semua sih panggilannya bisa dijawab dengan mulus, jalannya juga mulus, nah dan hasilnya juga mulus dalam waktu yang singkat. Nah, kita banyak belajar juga dari Frater Chris bahwa perjalanan panjang yang teman-teman lalui, kemudian lika-liku tadi, nah yang penting bagaimanapun teman-teman bisa tetap fokus pada titik di mana teman-teman bisa ya kembali ke jalurnya tadi. Sehingga teman-teman apapun panggilannya, entah sebagai calon imam, entah sebagai ya pegawai atau sebagai apapun itu di posisinya, nah bagaimana menjalaninya dan tetap fokus untuk mencapainya. Jadi tantangan-tantangan itu hal yang biasa ya katanya. Ya, biasa sekali itu. Kan bukan hanya orang yang selibat, orang berkeluarga, orang yang bujangan juga tetap ada masalah. Selama hidup di dunia masalah tetap ada. Hanya bagaimana kita merespon dan
apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya itu saja. Nah, kan masing-masing punya caranya. Wow, mantap sekali ya perjalanan panggilan frater. Sangat banyak lika-liku, tetapi dia tetap optimis untuk menjadi imam. Iya ya. Jadi kalau kita lihat juga teman-teman OMK ya, jadi untuk kita juga bekal kita bahwa apapun ya cita-cita itu tidak ada masalah kan. Yang penting kita yakin, kemudian kita mau melakukannya dan ya tetap optimis, pasti akan ada jalannya. Ya. Nah kalau ngomongin soal pendidikan yang dilalui selama ini sudah selama apa ya katanya? Atau tingkatannya? Kalau untuk ya pendidikan ya, ini sebenarnya kalau dihitung sejak awal masuk dulu ini sudah tahun ke-12 sebenarnya, tahun ke-12. Tahun ke-12 ya. Ya. Lama banget ya. Teman-teman saya sudah 2 tahun yang lalu ditabiskan menjadi pastor. Nah, mereka yang ditabiskan di sini yang bulan Februari 2020 itu 3 diantaranya itu teman satu angkatan saya dulu kan. Saya bangga melihat mereka jadi lebih dulu meskipun ya saya menyusul pelan-pelan. Saya senang ketika mereka sudah ditabiskan menjadi imam. Ya, masih beberapa kali ketemu dengan beberapa teman. Mereka juga mendukung supaya saya tetap lanjut. Meskipun mereka tahu bagaimana berjuang juga itu kan. Nah, makanya ya jangan takutlah untuk mencoba ketika ingin menjadi seorang religius, entah suster, entah bruder, atau calon imam. Nah, beranikanlah diri untuk mencoba seperti itu ya. Karena menjadi hidup selibat ya tidak selamanya berlangsung ada yang mulus di awal lalu kemudian akhirnya ya memutuskan untuk memilih jalan hidup lain. Tetapi ada yang punya lika-liku yang mungkin orang katakan orang ini tidak jelas, tetapi pelan-pelan dia mampu konsisten di jalan itu. Nah, harapannya teman-teman OMK juga punya niat lah bagi yang ingin menjadi imam atau biarawan atau biarawati, silakanlah mencoba ya, karena selalu ada kesempatan bagi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Itu. Mantap sih ya. Ya, jadi ini juga membuka pemahaman kita kan bahwa perjalanan menjadi calon imam itu tidak mudah ya, tetapi juga tidak susah kalau kita mau melakukan dengan ikhlas, kemudian dengan penuh tanggung jawab juga. Nah, ya itu suatu hal yang baik sih untuk kita. Mudah-mudahan kedepannya banyak teman-teman kita, anak-anak OMK dan juga semua yang ingin menjadi calon imam, kemudian juga menjadi pihak-pihak yang bisa mendukung lah perkembangan gereja. Nah, kita belum nih masuk ke tema kita. Ngomongin soal panggilan itu juga sudah sangat asik ya. Asik sekali. Ya kalau menceritakan soal pengalaman panggilan itu bisa 1 malam suntuk ya. Seperti orang main wayang kan, tetapi ya kita masih punya banyak obrolan lah ya, obrolan asik ya. Ya itu. Nah, iya teman-teman. Nah, sekilas tadi ya soal bagaimana perjalanan panggilan yang telah dilalui oleh frater kita sehingga sampai pada tahap ini. Nah, beliau sudah masuk ke pendidikan teologi, saat ini sedang menyusun tesisnya juga, dan kita doakan ya, yang pastinya kita OMK, teman-teman muda ini selalu mendoakan supaya perjalanan panggilannya juga membuahkan hasil yang baik dan bisa menjadi contoh lah untuk teman-teman OMK di Pusat Damai khususnya. Benar sekali yang dikatakan Bang Baya. Jadi kita mengundang Frater Chris agar bisa memotivasi juga bagi kita semua di sini, khususnya OMK Pusat Damai. Siapa yang ingin menjadi pastor, boleh nih hubungi Frater Chris. Benar nggak Frater? Ya, kalau mau hubungi saya bisa juga lewat Pastor Fritz, Pastor Erwin, Frater Angelo atau Diakon Beno, atau sekarang kan banyak channel-channel YouTube tentang panggilan dari Projo, dari SJ, MSC, banyak pilihan sekarang mau masuk kemana. Tinggal ya hubungi saja, biasanya kan mereka ada kontaknya yang bisa kita hubungi. Intinya tentukan saja pilihan mau kemana. Semuanya menyenangkan. Menyenangkan. Intinya dijalani dengan ikhlas ya, Frater. Iya ya, jadi
Yang penting yakin dan betul-betul mau menjalani. Nah, teman-teman, ini semua ada kaitannya loh nanti. Perjalanan panggilan ini, kemudian bagaimana OMK juga bisa menjadi ya menjawab panggilannya, tapi dalam kontekstual bidangnya masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang tidak menjadi calon imam, nah juga jangan berkecil hati. Bisa kok menjadi pembawa sukacita juga, bisa juga menjadi inspirasi bagi lingkungannya, bagi sekitarnya dan juga OMK yang lainnya. Dan tentunya setiap kita pasti punya tugas masing-masing yang Tuhan titipkan ya. Benar sekali. Untuk mewartakan Injil bisa lewat apapun itu, nggak mesti harus jadi imam, gitu ya Bang Bae ya. Betul sekali. Nah, ini segmen 1 kita. Oke.